Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, sahabat emakpreneur semua. Hari ini saya mau iseng-iseng ya, memberikan sedikit pengalaman saya bagaimana kita bisa berbisnis ya ala emak-emak. Jadi gini, bisnis berdasarkan peluang atau passion. Nah, kadang kan orang mikir, gue nggak bisa bisnis karena gue nggak ngerti nih passion gue di mana, atau nggak ditawarin bisnis A, gue nggak passion itu deh, ditawarin bisnis B, kayaknya gue nggak passion itu deh. Jadi sebenarnya tuh bisnis tuh berdasarkan apa sih gitu, berdasarkan passion atau peluang gitu ya. Nah, kalau saya sendiri pribadi saya mengalami di mana menurut saya bisnis yang terbaik adalah berdasarkan peluang. Jadi kita amati pertama sih dari lingkungan kita dulu ya, dari lingkungan dalam arti misalnya kalian tinggalnya di mana nih? Tinggalnya di daerah Tangerang misalnya. Terus kalian survei-survei di area rumah kalian tuh yang belum ada apa kira-kira tapi udah ada di tempat lain, tapi laku, tapi ngehits gitu ya. Coba cari-cari peluang gitu. Apa yang belum ada di daerah kalian? Apa yang masih kurang di daerah kalian tuh? Atau cari tahulah kira-kira dari kemampuan diri kita tuh kita bisa ngapain gitu. Apa yang bisa kita manfaatin dari diri kita untuk menciptakan peluang tersebut gitu. Jadi saya tuh dulu pernah tinggal, dulu usaha mulai dari kuliah ya, kuliah semester 1, bahkan sebelum kuliah saya udah mulai usaha. Dan semua usaha saya itu semuanya berdasarkan peluang yang ada, nggak ada yang berdasarkan passion gitu. Karena menurut saya passion itu akan muncul atau kesukaan kita akan bisnis tersebut akan muncul ketika sudah menghasilkan profit, ketika sudah menghasilkan uang gitu loh. Jadi jangan dibalik. Nah, saat saya tinggal di UIN dulu, saya tuh pertama-tama tuh jualan jus buah ya, jus buah di sekitar UIN. Lumayan laku tuh, lumayan lah gitu. Pas saya nggak kuliah, saya jualan jus gitu. Pokoknya pulang kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu. Eh, Pas nggak ada jam saya juga langsung jualan jus di samping kampus gitu ya. Nah, tapi di saat saya jualan jus itu kemudian setelah udah ada sekitar setahun atau 2 tahun jualan jus, kok dipikir-pikir gitu, kok warnet tuh rame gitu ya, warnet kok rame gitu. Bisa nggak ya saya bikin warnet gitu, dalam kondisi sebenarnya saya gaptek sih ya guys ya, jadi saya nih nggak ngerti komputer, jadi saya juga dulu pernah sih les komputer tapi saya nggak ngerti lah ngerakitnya segala macam tuh saya nggak ngerti. Nah, di situ saya mikir, tapi warnet ini pasti laku karena di samping kampus, terus waktu itu yang punya warnet juga belum banyak, harga warnet juga masih tinggi. Terus saya mikir ada uangnya juga gitu. Coba bikin warnet gitu. Dengan cara apa? Kan nggak bisa ngerakit komputer, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, yang penting kalian tahu dulu peluangnya. Habis itu kalian tahu gimana cara saya bisa membuat warnet. Saya waktu itu kebetulan ada tetangga ya, temen juga, yang dia itu kerja di warnet gitu. Saya tanya, Mas boleh nggak eh, kalau saya dibikinin warnet, dirakitin warnet, kasih tahu saya belinya di mana, terus habis itu dirakitin, diinstalin segala macam, nanti saya bayar jasanya gitu. Kira-kira kira-kira berapa gitu. Kira-kira saya harus bayar berapa lah intinya kayak gitu. Jadi intinya saya menggunakan jasa beliau, saya negosiasi dan saya minta supaya beliau jadi teknisi saya gitu. Jadi setiap kali ada kerusakan atau ada apa, saya calling beliau di luar jam kerjanya dia. Saya bilang, Mas tolong dong ini ada kerusakan, ini ada ini. Nanti semakin lama kita akan menyerap sendiri ilmunya gitu loh. Menyerap sendiri secara otodidak itu kita akan menyerap sendiri, oh kayak gini tuh ternyata kalau warnet, oh bikinnya flownya kayak gini, flownya kayak gini. Yang terpenting adalah kita itu selalu berusaha untuk eh, evaluasi ya, jadi kita selalu evaluasi ke dalam diri kita, ke dalam bisnis kita. Oh ini udah bener apa belum, oh ini
yang kurang cocok apa, yang butuh diperbaiki apa. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan peluang gitu, selanjutnya adalah kalian cari cara gitu loh untuk mewujudkan peluang tersebut gitu. Jadi ketika itu ya udah, intinya saya udah dapet teknisi, alhamdulillah warnet berjalan, satu warnet dan profit ya, suka juga waktu itu ya, untung gitu. Terus akhirnya bikin lagi warnet yang satu lagi, profit juga gitu. Cuman dan dengan pola yang sama gitu, terus cari karyawan, ya udah cari karyawannya berapa sih kira-kira gaji karyawan pertama, itu kan pasti bingung banget ya kita, atau ya udah kalian tentukan gitu dengan bisnis kalian itu udah margin berapa, terus kalian pikir-pikir gitu yang kira-kira pantes buat si pegawainya itu, dan juga kira-kira cukup lah gitu, dan kamu juga tetap dapat intinya gitu. Jadi bisnis itu tentang dealing sih sebenarnya, tentang negosiasi lah gitu. Nah setelah itu udah deh saya bikin warnet. Terus habis itu saya setelah bikin warnet, saya juga emang dari dulu saya kan di les privat ya, saya mengajar les privat. Terus habis itu dari mengajar les privat saya mikir, aduh kayaknya enak nih kalau jadi bosnya ya. Kemudian saya bukalah lembaga les privat seperti itu. Terus peluang yang selanjutnya yang saya temukan itu saat saya membuka Bimba pertama kali di BSD ya. Jadi kebetulan saya ini lagi di BSD. Nah itu Bimbanya kelihatan nggak? Ada di samping itu tuh, samping rumah yang putih itu ya. Tuh. Jadi kalau buka Bimba dulu tuh saya udah nikah ya sama suami saya, ya udah Pak ya, pastilah sama suaminya, maksud sama suami orang ya. Jadi anak satu, cuman waktu itu nyewa rumah itu kamarnya ada 3, dan rumahnya tuh gede, kebetulan di jalan Laraya ya, jalannya jalan besar yang muat 2 mobil papasan tanpa gesek lah intinya gitu. Duh ini kok sayang banget gitu, sewa sekian, taruhlah dulu saya baru nikah dan juga masih penghasilan masih pas-pasan, suami saya juga masih ya masih pas-pasan banget lah pokoknya gitu. Sewa 20 juta tahun 2016 ya, 2016 tuh sewa 20 juta rupiah. Mikir gitu, gimana caranya ini supaya sewa tuh saya nggak bayar 20 juta gitu, gimana caranya supaya saya tuh sewa nggak bayar banyak gitu. Masa 20 juta 1 tahun untuk orang yang baru nikah, yang belum punya apa-apa dan nggak bisa mengandalkan harta warisan, kan ya berat gitu loh guys. 20 juta, kita nggak ada yang kerja, nggak ada yang kantoran, nggak ada yang PNS gitu, tuh berat banget nih 20 juta gitu. Akhirnya berpikir, aduh dibikin apa ya ini rumah gitu, bikin apa nih rumah. Akhirnya saya menemukan terinspirasi, udahlah bikin Bimba aja gitu. Kebetulan dulu juga emang ada teman saya yang mau resign juga, coba deh ajakin kerja sama, siapa tahu dia mau, takutnya kan dia jenuh gitu kan, bete gitu kan. Dan waktu itu saya juga berpikir pengen punya tempat sharing gitu loh, untuk berbagi masalah dan juga untuk lebih mendisiplinkan diri. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol jadilah itu Bimba AUEO 2412 di BSD. Dari situ saya bayar sewa cuma 10 juta, Bimba bayar 10 juta karena dibagi 2. Running pertamanya cuma dari murid 4, kemudian nambah jadi 10, setelah 3 bulan itu cuma 10, kemudian nambah jadi 30, itu juga setelah berapa, 6 bulan mungkin ya. Terus habis itu nambah lagi jadi 70, jadi 100, bahkan sekarang sudah cabang tersebut sudah 180 murid saat ini gitu. Nah itu kan awalnya berdasar dari peluang gitu. Tapi setelah kok enak ya bisnis Bimba ya gitu, kok untungnya lumayan ya gitu, seru juga nih gitu, kayaknya nggak terlalu sulit memanagenya gitu, nggak sesusah waktu itu saya kan punya les privat juga, saya mikir les privat lebih sulit gitu, kok lebih mudah memanagenya gitu, bikin lagi. Sekarang saya dari bisnis berdasarkan peluang itu, saya sekarang buka 6 cabang Bimba AWO. Yang 1 baru mulai rilis, yang 5 sudah ada muridnya semua, dan alhamdulillah sudah
lebih dari 500 murid Bimba WO yang saya punya, yang di bawah manajemen saya gitu. Itu menurut saya yang saya bisa menjawab bisnis berdasarkan peluang atau passion. Kalau menurut saya peluang dulu. Jadi setelah peluang itu ada, kalian gali potensi diri kalian gitu. Kira-kira cocok ya, kalau kalau keahlian kalian gak cocok, coba kalian meng-hire orang ya kan, meng-hire orang yang ahli. Yang penting kalian tetap dapat untung gitu ya. Yang penting kalian tetap dapat cuan gitu. Intinya sih jangan pernah berhenti berpikir untuk mencari peluang. Jadi kalau saya bisnis itu selalu berdasarkan peluang yang ada. Kita tinggal di mana pasti selalu ada peluang sebenarnya. Apalagi sekarang ya, zamannya GoFood, zamannya GrabFood, Shopee Food. Semua serba peluang itu ada, banyak marketplace dan lain-lain. Gimana gimana cara mencari peluang? Itu kan gampang gitu. Kalian sukanya baju, coba belajar jualan baju, tapi jangan sekedar jualan baju yang reseller doang gitu. Jadi setidaknya dari reseller kalian buka marketplace, kalian iklan, kalian budgetin di Shopee sekian 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 gitu. Jadi nanti lama-lama kan jadi, oh kok orderan saya banyak nih, model baju yang paling diminatin yang ini. Coba aku bikin baju sendiri, jahit sendiri, misalnya seperti itu. Harus selalu ada peningkatan kalau menurut saya. Jadi seperti itu sih teman-teman. Pokoknya kalau kalian udah ngerasa untung ya, itu jadinya passion, jadinya seneng gitu kalau kalian. Jadi kalau beda ketika bisnis kalian tuh berdasarkan passion gitu. Let's say kalian tuh sukanya di uh, bola misalnya ya. Aduh, saya jadi contohnya bola gitu. Suami saya suka banget bola. Kalian suka bola, terus akhirnya kalian mikir, saya mau bikin lapangan futsal aja deh gitu. Lapangan futsal udah punya tanahnya belum? Harus beli tanah dulu, harus harus apa namanya? Cari tanah yang cocok dulu, ngebangun futsal segala macam. Udah gitu kalian baru cari-cari yang lain-lain lah gitu. Tapi ujung-ujungnya BEP-nya lama gitu, peluangnya lama, break even point-nya lama. Kok nggak balik-balik modal nih ya saya ya gitu. Kok malah nggak laku-laku ya ini bisnisnya gitu. Kok nggak ada yang sewa lapangan saya. Nah, akhirnya kalau makin lama makin buntung, rugi, akhirnya lama-lama nggak jadi passion tuh gitu loh. Jadi bisnis itu berdasarkan peluang, cari profit, udah. Peluang cari profit, nanti jadinya passion gitu loh. Coba deh guys, segitu aja ya tips dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.